Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Dwi Pambudi dengan NIM 091. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lembaga negara dan perkembangannya di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah lembaga negara dengan dosen pengampu Bapak Helmi Dumia. Baik, terkait dengan lembaga negara, istilah lembaga negara itu dalam beberapa istilah atau terkait dengan mengenai bahasa lain. Dalam penyebutannya itu ada beberapa istilah terkait dengan lembaga negara, semisal dalam bahasa asing yaitu sebagai political institution atau dalam bahasa Indonesia adalah institusi politik. Dan mengapa disebut sebagai institusi politik? Karena memang dalam lembaga negara biasanya mekanisme rekrutmennya itu melalui mekanisme politik. Apakah itu melalui pemilihan umum secara langsung ataupun dipilih melalui perwakilan, dan ada juga yang dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung. Nah, kemudian ada istilah dalam bahasa Belanda disebut Staatsorganen atau jika diterjemahkan adalah organ negara. Dan di dalam bahasa Indonesia sendiri terkait dengan istilah lembaga negara sendiri sangat beragam. Ada penyebutannya lembaga negara, ada organ negara, dan ada badan negara, komisi negara, dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi problem ketika ketatanegaraan Indonesia belum dapat menyeragamkan apa itu terkait dengan lembaga negara. Seperti halnya sistem ketatanegaraan Indonesia belum dapat membedakan dengan pasti perbedaan badan dengan organ negara. Atau misalnya kita ambil contoh KPK dengan BPK. Mengapa KPK disebut sebagai komisi sedangkan BPK merupakan badan? Nah, itu menjadi problem. Kemudian terkait dengan pengertian lembaga negara, saya mengambil pandangan dari Hans Kelsen yang membagi lembaga negara itu menjadi dua, yaitu dalam artian luas dan dalam artian sempit. Jika mengaitkan lembaga negara dalam artian luas, maka setiap individu yang melakukan tindakan pembentukan hukum atau penerapan hukum maka dapat dikatakan sebagai lembaga negara. Semisal Satpol PP yang menertibkan pedagang kaki lima. Nah, itu dapat dikatakan sebagai perwujudan dari lembaga negara karena melakukan penerapan hukum. Kemudian seperti rektor suatu universitas yang menerbitkan peraturan. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai lembaga negara karena mengeluarkan suatu aturan hukum. Kemudian dalam arti sempit, menurut Hans Kelsen itu berpandangan bahwa lembaga negara itu merupakan lembaga yang pembentukannya itu sudah ditentukan dalam undang-undang dasar, undang-undang ataupun peraturan di bawahnya. Karena Hans Kelsen melihat dari mekanisme pembentukannya. Nah, dari beberapa literatur juga menjelaskan terkait dengan lembaga negara yang merupakan organisasi jabatan atau kekuasaan yang dimana negara memiliki alat-alat kelengkapan dalam menjalankan roda pemerintahnya. Salah satunya disebut sebagai lembaga negara itu tadi. Nah, dalam pengertian ketatanegaraan lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Kemudian, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat. Tugas dan fungsinya serta kewenangannya sudah ditentukan dan diatur dalam undang-undang. Lebih singkatnya itu terkait lembaga negara merupakan lembaga pemerintah yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, demi terciptanya suatu tujuan dari negara tersebut. Nah, ini ada pandangan lagi menurut George Jelenic, lembaga negara itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada alat-alat perlengkapan negara yang langsung, dan yang kedua ada alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung. Di sisi lain, lembaga negara yang terdapat di Indonesia berbagai terjadi menjadi lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga yudisial. Akan tetapi keberadaan lembaga negara dalam di Indonesia itu tidak hanya dibatasi oleh ketiga lembaga tersebut, dalam artian bahwa ada lembaga-lembaga lainnya. Nah, jadi lembaga negara adalah organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, dan lembaga negara ini dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih rendah tingkatannya. Nah,
terkait dengan perkembangan lembaga negara di Indonesia. Nah, lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang 1945 dikenal dalam beberapa istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga negara atau organ-organ penyelenggara negara. Semisal dalam Konstitusi RIS 1949 misalnya menyebutkan dengan istilah alat-alat perlengkapan federal. Dalam bab 3, ketentuan tersebut menyatakan alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari Presiden, Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, selanjutnya ada pun di UUDS 1950 yang menyebutkan dengan sebutan alat-alat perlengkapan negara dan tertuang dalam pasal 44 UUDS 1950 yang menyatakan bahwa alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, berkaitan dengan hal itu, di Undang-Undang 1945 yang berlaku sebelum UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 berlaku kembali setelah Dekret Presiden 1959, itu sama sekali tidak memberikan panduan untuk mengidentifikasi atau memaknai organ-organ penyelenggara negara dalam memaknai apa itu arti lembaga negara. Yang ada adalah badan, misalnya dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan badan yang dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah, demikian pula dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan juga badan untuk menyebutkan Badan Kehakiman. Nah, badan yang secara konsisten disebutkan dalam Undang-Undang 1945 oleh MPRS kemudian diubah menjadi lembaga. Peristilahan ini muncul dan kemudian banyak dijumpai dalam ketetapan MPR. Sebelum amandemen lembaga negara di Indonesia itu hanya ada 6 yang diatur dalam konstitusi, yaitu MPR, Presiden, BPK, DPR, DPA, dan MA. Nah, skema kekuasaan Republik Indonesia ini menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang membawahi Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA. Dalam hal ini MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia serta beberapa kewenangan lainnya yang terkesan absolut. Nah, kemudian perkembangan lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berdampak pada perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara. Ada lembaga baru yang bertambah, lembaga yang dihapuskan, serta lembaga negara yang bergeser kedudukannya. Salah satu lembaga negara yang kedudukannya itu bergeser adalah MPR. Susunan MPR mengalami perubahan mendasar. Apabila sebelum perubahan, susunan keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, dengan demikian keberadaan utusan daerah dan utusan golongan sebagai salah satu elemen dalam MPR itu adalah sudah berakhir jika melihat dalam perkembangan lembaga negara sesudah amandemen. Nah, MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi, kini telah sejajar dengan lembaga konstitusional lainnya. Nah, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun yang berupa peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk mengangkat presiden dan wakil presiden kini berpindah ke tangan rakyat. Rakyat ini dapat secara langsung memilih calon presiden berkaitan dengan wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden yang telah dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan rangkaian dari proses reformasi, oleh sebab itu penataan dalam sistem kelembagaan pun turut mengalami perubahan. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan hal yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat dikemukakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tidak kurang dari 28 subjek hukum kelembagaan atau subjek hukum tata negara dan tata usaha negara yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Nah,
Subjek-subjek hukum kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-organ negara dalam artian luas. Secara tekstual, di bawah ini secara tekstual dapat dikemukakan organ-organ dimaksud satu persatu menurut urutan pasal yang mengatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur atau Kepala Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati, Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah Kota, Wali Kota, Kepala Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Penyelenggara Pemilu, Bank Sentral, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Pemerintah Daerah, badan-badan lain yang fungsinya itu terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan. Nah, dari 28 organ atau subjek tersebut tidak semuanya ditentukan dengan jelas keberadaannya dan kewenangannya dalam Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya yang keberadaannya dan kewenangannya jelas ditentukan oleh Undang-Undang hanya 23 organ atau 24 subjek jabatan, sementara itu 4 lainnya itu tidak diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4 organ lainnya adalah Bank Sentral, Duta, Konsul, badan-badan lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, sebagaimana telah saya jelaskan tadi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat banyak lembaga negara yang disebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesemua organ tersebut dapat dibedakan secara hierarki. Hierarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan tersebut. Nah, untuk itu ada kriteria yang dipakai, yaitu yang pertama kriteria hierarki, bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan yang kedua kualitas fungsinya yang bersifat utama dan penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Dari segi hierarki sendiri, lembaga-lembaga negara itu dapat dibedakan dalam 3 lapis. Nah, yang lapis pertama atau organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja. Sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Walaupun sekarang sudah tidak lagi ada istilah namanya lembaga tertinggi negara. Namun untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi itu tadi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Nah, terdapat 8 buah atau 8 lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan sederajat dan secara langsung kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ke-8 organ tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian biar mempermudah kita dalam mengetahui perkembangan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perbedaannya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 6 lembaga negara, yaitu MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, BPK, dan DPA. Nah, kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada 8 lembaga negara, yaitu MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, BPD, dan Komisi Yudisial. Nah, sebelum perubahan Undang-Undang 1945, MPR itu merupakan lembaga tinggi negara. Oleh sebab itu, memiliki kekuasaan yang luar biasa yang tidak lepas dari desain pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang
sebelum perubahan yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, dan oleh sebab itu semua lembaga negara semuanya bertanggung jawab terhadap MPR. Nah, kemudian sebelum perubahan itu ada DPA yang dibentuk sebagai penasihat presiden, dan sedangkan setelah perubahan Undang-Undang 1945 tidak mengenal lagi yang namanya lembaga tertinggi negara, dan di mana MPR sebelumnya sebelum perubahan menjadi lembaga tertinggi, ini setelah perubahan kedudukannya dihapuskan dan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Dan di pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan itu berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dibentuk lembaga baru seperti DPD, MK, KZ, terus dibentuk untuk menggantikan sementara itu DPD dibentuk untuk menggantikan urusan daerah dan urusan golongan di MPR, dan MK dibentuk sebagai perwujudan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi, serta Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga dalam kekuasaan kehakiman. Kemudian ada DPA yang dihapus, dan di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945 dikenal dengan yang namanya sengketa kewenangan atau sengketa antar lembaga. Oleh karena itu, jika ada sengketa antar lembaga maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, walaupun ada syarat bahwa sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK baru bisa dilaksanakan ke MK jika kewenangan lembaga negara itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, silakan komen di kolom komentar agar kita bersama dapat belajar mengenai lembaga negara dan perkembangannya di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.